Gempa Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan magnitudo 6,2. Cianjur dilanda musibah longsor, 167 jiwa mengungsi. Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran menghadiri halal bihalal PBNU. Harga bawang melonjak, Menteri Perdagangan pastikan tidak akan impor. Halo, selamat pagi. Halo Selamat pagi, pagi Wira. Sally, pagi juga. Dan semoga saja pagi hari ini Anda selalu dalam kondisi yang bahagia, happy. Walaupun pada pagi hari ini kita masih diramaikan dengan berbagai berita tentang gempa bumi di Betul Garut sekali. pada Sabtu Minggu malam kemarin, di mana memang dari kabarnya ada sedikitnya 6,2 magnitudo yang mengguncang di wilayah tersebut, di mana puluhan rumah ini dikabarkan juga sudah rusak. Berita-berita ini juga sudah sangat santer sekali di berbagai media Betul sosial. sekali, Wira. Ada pasnya juga waktu malam kemarin, Wira. Saya pun juga di rumah kaget. Tiba-tiba kok ada goyang. Ternyata pas lihat di Twitter, di X, di aplikasi X, wow, benar sekali terjadi gempa bumi tepatnya di Garut, Jawa Barat ya, Wira ya. Betul, dan kabarnya dari informasi yang juga kami peroleh, Tel, kita peroleh bahwa kemarin pihak dari BMKG ini sudah menyampaikan melalui rilis breaking news-nya seperti itu, ya memang menegaskan bahwa memang gempa dengan kekuatan bermagnitudo 6,2 ini bisa dipastikan adalah gempa bumi dangkal, yang bisa dipastikan juga bahwa dengan adanya gempa ini akan banyak sekali rumah yang akan rusak, yang telah rusak seperti itu. Dan dari pihak BMKG sendiri mengimbau agar kewaspadaan dan pengetahuan terhadap bencana alam ini bisa dipahami sedini mungkin. Dan memang, Wira, untuk gempa yang terjadi pada Sabtu malam kemarin, dari BMKG sendiri mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi untuk tsunami ya. Betul. Jadi memang untuk masyarakat yang di sana untuk tetap waspada ya, walaupun memang dikasih arahan tidak berpotensi tsunami, tapi kita harus waspada juga ya, Wira ya. Benar untuk waspada, termasuk waspada terkait harga kebutuhan pokok yang kabarnya akan mulai naik. Tapi kabar ini sudah dibantah ya oleh pemerintah, di mana memang kabarnya walaupun ada kenaikan harga, pemerintah tidak akan melakukan impor dan dipastikan harga barang-barangnya termasuk harga komoditas seri akan stabil. Nah, semua itu akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Saya Wira Ananta. Saya Sally Sregar. Tetaplah bersama kami. Yes. Iya, Sally dan juga pemirsa, ini ada kabar dari gempa Garut, Jawa Barat, di mana gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan terasa hingga sejumlah titik di Jawa Barat dan area Jabodetabek. Akibat gempa yang terasa kencang tersebut, sejumlah bangunan pun mengalami kerusakan. Bahkan warga harus membersihkan puing-puing yang roboh pasca guncangan gempa yang terjadi. Rekaman video yang beredar di media sosial ini menunjukkan bagaimana kuatnya gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Getaran gempa yang terasa begitu kencang membuat sejumlah orang yang ada di sebuah kafe di Kabupaten Garut pun berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Dalam video yang diunggah ke akun sosial media X memperlihatkan kondisi bangunan rumah warga yang mengalami kerusakan parah akibat diguncang gempa 6,2 magnitudo. Guncangan yang terjadi pada Sabtu malam tak hanya terasa di Kabupaten Garut, gempa juga terasa ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat insiden itu, gedung pramuka di kabupaten tersebut mengalami kerusakan pada bagian plafon. Segera ya akan dibereskan untuk menjalankan aktivitas yang lainnya. Apa aja Pak kerusakan Pak di gedung ini? Hanya ini aja, plafon saja yang rubuh, sehingga ini boleh dikatakan perlu diselesaikan dengan segera untuk pembenahannya. Pas kegiatan ada kegiatan Pak, karena lagi ada rapat ya? Ada kegiatan rapat Dewan Kerja Cabang dan alhamdulillah semuanya selamat ya, tidak menimbulkan korban.
Tak hanya itu, kuatnya gempa yang melanda pada Sabtu malam membuat warga di Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat harus membersihkan puing-puing reruntuhan saat orang-orang pada umumnya sedang beristirahat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, guncangan hebat yang terpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengakibatkan 2 warga harus dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat karena tertimpa puing-puing bangunan yang roboh. Tak hanya itu, sebuah fasilitas kesehatan di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut mengalami kerusakan. Gempa yang terpusat di Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam juga terasa ke Kabupaten Bandung. Berdasarkan rekaman CCTV yang diunggah ke sosial media X, memperlihatkan getaran gempa yang begitu kuat terasa. Dari video yang diterima oleh tim redaksi Simpo TV, memperlihatkan ada 2 warga di Pamempuk, Kabupaten Garut, yang mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. 2 korban itu pun langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut oleh tim medis. Dalam unggahan yang beredar di media sosial menyebutkan guncangan hebat yang melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat membuat fasilitas kesehatan di Kecamatan Cilawu, Pamempek, dan Singajaya mengalami kerusakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ini masih seputaran gempa, Sally dan juga Betul, pemirsa, pasca terjadinya gempa dengan magnitudo 6,2 yang terpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kabarnya Pantai Pangandaran dipastikan masih aman. Hal itu dikatakan usai adanya penetapan bahwa gempa itu tak berpotensi tsunami. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin pimpinan dapat kami laporkan untuk situasi dan kondisi di sekitar perairan Pangandaran. Pada Pangandaran, alhamdulillah untuk situasi dan kondisi kondusif dan aman. Sekian laporan dari Basarnas Pusat Pangandaran. Ya, Sally dan pemirsa, kalau kita lihat ya, ini gempa ini terjadinya cukup di malam hari, kurang lebih saya betul. merasakan itu sekitar pukul 23 lebih ya, Yes. 23.40 seperti itu. Hampir jam 12 malam. Betul. Jadi memang bisa dipastikan bahwa masyarakat di sekitaran, jangankan yang di Garut, di Jakarta aja Ya, kaget. betul sekali Karena ya. saya pikir ya, saya belum makan malam seperti itu, ternyata ada gempa bumi. Dan ini sekali lagi yang juga harus diperhatikan bagi kita semua, bahwa mitigasi bencana agar Anda membawa barang-barang yang memang Anda perlukan Yes. ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, seperti kotak obat, makanan untuk 3 hari ke depan, lalu baju-baju, obat-obatan pribadi, ini harus dipastikan ada di tas Anda ketika memang kondisi seperti ini itu sudah ada di depan mata. Betul sekali Wira, juga melihat banyaknya rumah yang rusak juga ya, termasuk juga fasilitas kesehatan, juga sekolah juga banyak yang rusak. Ini juga sangat disayangkan sekali ya. Jadi masyarakat juga aktivitasnya jadi terhambat. Betul, kami sekali lagi mendoakan, berharap kepada Anda pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan kami di Menyapa Pagi Sinpo TV, khususnya untuk Anda warga Garut, semoga saja Anda selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat, diberikan ketabahan atas musibah yang tentunya dihadapi oleh kita bersama ini. Dan Sally dan juga pemirsa, Ya. ini gempa yang menerjang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin ini menyita banyak sekali perhatian masyarakat di berbagai lini masa. Dan gempa itu dikatakan memiliki karakteristik goncangan yang dahsyat. Untuk membahasnya, kami sudah merekam beberapa saat yang lalu diskusi kami bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat, Daryono. Ya, selamat pagi pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu 27 April 2024 kemarin. Ini merusak sedikitnya ada 27 unit rumah, dan kabarnya hal ini terus bertambah. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, berdasarkan laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi atau Pusdalops BNPB. Dan terkait hal tersebut, pemirsa, kami akan membahasnya secara langsung bersama dengan Dr. Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat. Selamat pagi Pak Daryono, selamat bergabung di Menyapa Pagi Sinpo TV Indonesia. Ya, Pak Daryono, terkait gempa bumi kemarin Pak yang kita ketahui bersama, kira-kira apa Pak yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, terkait gempa yang terjadi tadi malam pukul 30 menit itu dan kompleks karena ada beberapa zona sumber gempa atau seismogenik ya.
yaitu zona authorized di selatan megatrust yang itu sumber gempa di luar zona subduksi. Ini juga patut diperhatikan, jangan sampai menjadi zona gempa yang terlupakan. Kemudian zona subduksi lempeng, zona tumbukan antar lempeng Australia dan Asia, dan ini populer sebagai sumber gempa megatrust ya. Kemudian sumber gempa di daratan Jawa Barat yang kita sebut sebagai gempa sesar aktif ya atau shallow crustal earthquake, dan satu lagi gempa yang berada di bawah zona megatrust tapi ada di lempeng Australia. Ini disebut sebagai sumber gempa intraslab, jadi zona Benioff. Nah, gempa ini memiliki karakteristik yang memiliki guncangan yang lebih kuat daripada gempa dengan magnitudo yang sama berdasarkan lokasi pusat gempa, kedalamannya. Maka kita menyebut gempa yang terjadi di selatan Jawa Barat, selatan Garut itu adalah gempa intraslab atau gempa dalam lempeng. Nah, ini karakteristiknya cukup unik karena bisa memancarkan gelombang gempa yang lebih kuat ya. Dan karena kedalamannya cukup dalam 70 km, maka spektrum guncangannya itu luas ya. Sehingga kita melihat kerusakan terjadi di Sukabumi, kemudian juga di Garut, di Tasik, kemudian Ciamis juga ada kerusakan. Nah, ini dampak kerusakannya. Namun gempa ini juga memiliki spektrum guncangan yang sangat luas ya, dari Jawa Barat seluruhnya, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jakarta, sebagian Jawa Timur, bahkan di Malang, Trenggalek merasakan guncangan ini, Mas. Oke, Pak, dari catatan yang tadi Anda sebutkan, ini kan ada wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan kabarnya sampai Jawa Timur, Malang, seperti itu. Nah, ini dari catatan Anda, apakah gempa ini termasuk gempa yang berbahaya, Pak, dan kenapa? Nah, masalahnya putus-putus. Iya. Ulangi, Mas. Mas, suara putus-putus. Oke, dari catatan Bapak yang tadi Bapak sebutkan, apakah berarti gempa ini bisa disimpulkan sebagai gempa yang cukup berbahaya, Pak? Iya, gempa ini karena memiliki karakteristik guncangan yang dahsyat ya. Eh, Apalagi kalau magnitudenya lebih tinggi dari itu lebih merusak lagi. Karena Heeh. 6,2 saja sudah merusak. Kalau sampai 6,5 atau bahkan sampai 7, maka kerusakan sangat dahsyat ya. Karena gempa intraslab ini memiliki karakteristik guncangan yang lebih kuat daripada sumber-sumber lain. Jadi dan karena relatif dalam, maka karena dalam itu sebaran gempanya itu yang mencakup wilayah yang luas, Mas. Jadi ini cukup berbahaya. Jadi tahun 2002 terjadi gempa di selatan Malang itu juga hampir 16 kabupaten di Jawa Timur itu mengalami kerusakan. Kemudian juga di Padang Pariaman tahun 2009, gempa intraslab juga merusak banyak rumah di Padang dan Pariaman, bahkan korbannya mencapai lebih dari 1.500. Oke, Pak, dari pantauan Bapak di BMKG pada hari ini, Pak, ini kondisinya saat ini update-nya bagaimana, Pak? Kalau update sebenarnya tidak ada peningkatan yang berarti ya, karena gempa ini kami katakan lagi bahwa gempa ini unik, Mas. Karena karakteristik batuan lempeng samudera itu merupakan batuan yang homogen, kemudian tidak mudah patah atau daktil, elastik, maka gempa susulan itu sedikit. Maka gempa yang keluar 6,2 itu langsung energinya keluar, hampir habis deh. Kan gempa susulannya yang satu berkualitas 3,1 dan itu pun juga tidak dirasakan. Jadi gempa ini patut disyukuri karena begitu rilis semuanya sehingga tidak menyisakan gempa susulan, dan kita menyebut sebagai lack of aftershock ya, miskin gempa susulan karena memang karakteristik batuannya yang daktil dan homogen itu, Mas. Oke, Pak, gempa yang berbahaya itu kira-kira bagaimana sih, Pak? Ini juga untuk mitigasi, untuk belajar bagi kita semua yang awam seperti itu. Kalau misalnya harus disampaikan kepada pemirsa, kira-kira gempa yang berbahaya itu yang seperti apa, Pak? Ulangi, Mas, kurang keras sedikit. Iya, tampaknya mengalami sinyal masih putus-putus, Pak ya? Baik, kami ulang Pak sekali lagi. Jadi kalau tadi Pak Daryo menyampaikan tentang apa yang menjadi indikator gempa, nah gempa dikatakan berbahaya itu yang seperti apa sih Pak? Gempa disebut berbahaya apabila kedalamannya dangkal, Oke. dia mampu meradiasikan percepatan di permukaan sehingga
itu Mhm. bisa menimbulkan dampak kerusakan. Tetapi gempa dalam juga bisa menimbulkan kerusakan kalau magnitudenya besar dan memiliki stress drop yang tinggi sehingga dia akan meradiasikan gelombang frekuensi tinggi dan itu bisa merusak bangunan-bangunan. Oke, untuk potensi tsunami bagaimana, Pak? Hasil monitoring kami terhadap tide gate yang kita pasang di pantai selatan Jawa Barat hingga Tasikmalaya, kemudian Pangandaran, Cilacap itu tidak ada catatan anomali muka air laut dan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System semalam itu juga Mhm. menunjukkan tidak ada potensi tsunami karena tidak ada proposal peringatan di tsunami yang dikeluarkan untuk aktivitas pantai, laut karena memang tidak berpotensi tsunami, Mas. Oke, baik. Artinya sekali lagi gempa ini tidak berpotensi tsunami dan kondisinya dalam terpantau Ya, aman. Pak, kami review kembali Pak untuk ya. daerah di Jawa sekarang bagaimana Pak kondisinya? Daerah mana saja yang perlu diwaspadai? Mhm. Iya. Kalau kita melihat sebenarnya sumber gempa, maka hampir semua seluruh karena memang berhadapan dengan sumber gempa tumpukan lempeng atau kita populer menyebutnya sebagai gempa megatrust. Bahkan di beberapa tempat di Jawa itu juga terdapat jalur sesar aktif seperti di Jawa Barat ada sesar si Mandiri, sesar Lembang, sesar Baribis, kemudian sesar Garut Selatan, kemudian di Jawa Tengah ada sesar yang Baribis untuk Jawa Tengah, kemudian juga ada sesar Pati, kemudian sesar Semarang, sesar Ambarawa, sesar Merapi Merbabu. Bahkan di Yogyakarta ada sesar yang pernah menimbulkan gempa besar pada tahun 2006 yang disebut sebagai sesar Opak. Kemudian di Jawa Timur juga ada jalur sesar Kendeng, kemudian juga sesar RMKS yang ada di utara Jawa Timur juga berpotensi. Sehingga kawasan Jawa ini semuanya memang mempunyai potensi gempa, Mas. Cukup kompleks Pak ya kondisinya Pak ya. Baik, Pak, Ya. terakhir Pak pesan yang Kita ingin menyebut sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. Kita Oke, menyebutnya Pulau Jawa itu sebagai zona seismik aktif dan kompleks. zona seismik aktif dan kompleks. Oke, itu yang akan kita buat. Baik, Pak, terakhir Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa agar kondisi ini bisa menjadi kewaspadaan bagi kita semua, Pak. Silakan. Ya, kita memang sudah ditakdirkan tinggal di daerah batas lempeng tektonik ya, karena kita bersebelahan dengan sumber gempa megatrust yang memiliki kekuatan besar di selatan Pulau Jawa, dan kita juga di daratan banyak sebaran besar aktif yang sering memicu gempa, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sebuah risiko yang harus kita hadapi. Ya. Kita akan tetap bisa aman dan nyaman tinggal di Pulau Jawa ini dengan cara memperkuat upaya mitigasi konkret. Ya. Kita harus berlatih meningkatkan kapasitas secara selamat, membangun bangunan tahan gempa, kemudian juga memiliki respon warning, info, dan kita harus berlatih mitigasi dan lain-lain sehingga kita dapat melakukan penyelamatan saat terjadi gempa dan tsunami. Respon early warning ini menjadi hal yang penting agar kita semua bisa lebih selamat, aman, dan nyaman di kondisi yang penuh dengan gempa Ya, bumi ini. Baik, terima kasih Kepala Pusat ya. Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat sudah berbagi bersama di Menyapa Pagi Simple TV Indonesia. Selamat kembali bertugas, Pak Daryono. Selamat pagi, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, kalau kita dengerin yang namanya gempa ini, saya Ya. jadi kebayang sama dengan gempa yang juga beberapa saat lalu juga pernah kita hadapi bersama. Masih ingat nggak yang masih di Jogja dan juga Kabupaten Malang Selatan, yang bukan hanya gempa, tapi di sana ini juga mengakibatkan tebing ya puluhan meter, ini kabarnya longsor karena kejadian tersebut. Dan sekali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pihak BMKG, Pak Daryono yang menegaskan memang BMKG ini sudah melakukan informasi ya, penyampaian informasi agar kondisi serupa ini bisa segera tertangani dengan baik, karena sekali lagi memang gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Betul. Tetapi karena gempa ini adalah gempa dangkal ya, Sally dan juga pemirsa,
patut untuk diwaspadai agar Anda sekali lagi yang berada di wilayah Jawa, khususnya tempat di mana Ring of Fire ini berada, untuk selalu berhati-hati agar kondisi serupa ini bisa dapat tertangani dengan baik. Betul, dan pastinya juga untuk masyarakat yang terdampak oleh gempa pada Sabtu malam, pastinya pemerintah juga akan melakukan bantuan ya. Pemberian bantuan, Betul. Betul sekali. Dan ini masih seputaran gempa ya. Gempa yang bermagnitudo 6,2 yang terpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat terasa ke sejumlah daerah di Jawa Barat hingga ke area Jabodetabek. Seperti yang beredar di sosial media, para penghuni apartemen di Kalibata City, Jakarta Selatan berhamburan dari unit mereka guna menyelamatkan diri. Inilah kondisi Cibalong, Tasikmalaya, Jawa Barat pasca diguncang gempa dengan magnitudo 6,2 yang terpusat di Kabupaten Garut. Berdasarkan video yang diunggah, terlihat sejumlah bangunan rusak bahkan nyaris tak tersisa. Gempa yang mengguncang pada Sabtu malam itu juga membuat sebuah minimarket mengalami kerusakan yang cukup parah. Bangunan Rumah Sakit Pamempek dan SMC juga mengalami kerusakan akibat gempa. Tampak plafon dari kedua fasilitas kesehatan tersebut ambruk. Berdasarkan unggahan yang tersebar lewat akun sosial media X, kondisi sebuah rumah di Cianjur Selatan mengalami retak pada bagian tembok dan keramik pada rekaman tersebut pecah usai gempa mengguncang. Sementara itu dilansir dari sosial media X, seorang warga yang tinggal di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan, menunjukkan kondisi para penghuni yang berkerumun di bagian lobi, pasca getaran gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Menindaklanjuti adanya getaran yang dirasakan oleh para penghuninya, pihak pengelola apartemen tersebut pun mengeluarkan himbauan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Oke. Ya, betul. Nggak kebayang ya Wira kalau melihat ada yang tinggal di apartemen terus Kebetulan mengalami. saya tinggal di sana, Sally. Betul. Terus gimana Wira waktu itu Jadi pas kebetulan saya tinggal di sana. merasakan Jadi gempa? ini juga mungkin pengalaman pertama bagi saya karena untuk merasakan gempa secara langsung, karena sebelumnya saya tinggal di Surabaya. Saya tidak tahu kalau itu gempa. Saya pikirnya, saya sekali lagi seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa saya pikirnya adalah saya itu sedang kelupaan makan malam. Jadi saya pusing, masuk angin seperti itu, apalagi dengan ritme kerja yang cukup padat gitu. Saya pikirnya pusing, tapi nggak lama setelah itu handphone saya berbunyi. Dan itu ada peringatan dari Google yang menyatakan bahwa di wilayah Garut tepat hari itu juga, menit itu juga telah terjadi gempa bumi 6,2 magnitudo. Yang otomatis saya berpikir apakah memang ini rasanya gempa, karena memang kondisinya kan ketika kita tinggal di sebuah apartemen, apalagi kalau apartemennya posisi unit kita tinggi, itu kan pasti akan ada berasa goyangan seperti itu. Tapi saya berpikirnya itu bukan gempa bumi justru, Sally. Jadi waktu Wira mengalami gempa, apakah turun atau berdiam, stay di kamar? Justru saya stay karena saya pikirnya itu tadi, saya pikirnya ini bukan gempa seperti itu. Tapi tidak lama berselang tiba-tiba ada pengumuman dari pihak manajemen apartemen yang menegaskan bahwa baru saja terjadi gempa, mitigasi itu penting. Jadi nggak usah panik kalau semuanya gempa, dan kebetulan Anda juga tinggalnya sama seperti saya di bangunan vertikal seperti itu, untuk memastikan Anda tidak panik. Jangan menggunakan lift atau eskalator ketika terjadinya gempa, karena ini tentu akan sangat membahayakan. Betul Dan sekali. jangan lupa, ini kemarin juga diingatkan untuk selalu membawa bantal dan guling untuk melindungi kepala kita ketika mungkin terjadi reruntuhan. Semoga saja ini tidak terjadi di wilayah Anda. Pemirsa, masih seputaran gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam ini tidak hanya berimbas pada bangunan yang rusak. Dan getaran yang cukup kuat terasa hingga ke area Jabodetabek, membuat perjalanan KRL komuter lain terganggu pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Inilah video yang beredar di sosial media X. Para pengguna KRL komuter lain terpaksa harus menerima keadaan karena perjalanan sempat terhenti sementara imbas dari adanya gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Getaran yang terasa hingga ke area Jabodetabek itu membuat perjalanan KRL komuter lain sempat terganggu. Sejumlah pengguna transportasi itu juga melayangkan pertanyaan ke akun KAI komuter lain terkait dengan kondisi mereka yang tak menerima kejelasan. Dari respon yang diunggah oleh akun sosial media X milik KAI komuter lain mengkonfirmasi bahwa perjalanan kereta api komuter lain berhenti sementara karena menunggu kode aman dari pihak operator pasca gempa mengguncang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nggak terbayangkan ya kalau seumpamanya adanya gempa, nggak pakai gempa bumi aja, itu di stasiun KRL itu padat banget. Ya, apalagi kalau perjalanannya terganggu. Betul sekali, dan pastinya dari pihak kereta api juga memastikan untuk memberhentikan dulu perjalanan karena memang harus memastikan apakah jalanannya juga terimbas oleh gempa bumi apa tidak. Aman atau tidak. Nah, pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 yang terpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat tidak hanya meruntuhkan sejumlah bangunan. Ya, guncangan hebat itu bahkan mengakibatkan longsor di Kampung Sirnagali, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Usai getaran yang cukup kuat melanda Kabupaten Garut, bencana alam lain turut menimpa wilayah tersebut. Di Kampung Sirnagali, Desa Talaga Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami longsor pada Sabtu malam. Berdasarkan narasi yang disebutkan dari video yang diunggah ke akun sosial media X, menyebutkan longsoran itu mengakibatkan sebuah rumah tertimbun. Kondisi tempat tinggal dari salah satu keluarga di kampung tersebut sudah rata dengan tanah. Sementara itu disebutkan pula, ada sebanyak 3 korban jiwa di dalam rumah tersebut yang hingga video itu diunggah belum berhasil diselamatkan. Pihak Kampung Sirnagali pun berharap pihak BPBD, pemerintah dan aparat setempat dapat turun ke lokasi guna membantu proses evakuasi korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita bergeser ke utara, tepatnya di Kabupaten Cianjur, tim relawan tangguh bencana membantu warga membersihkan puing-puing rumah. Hal itu dilakukan usai terjadinya pergerakan tanah di Desa Jatisari, Kecamatan Bojo Picung, Kabupaten Cianjur. Merespon adanya pergerakan tanah di Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tim relawan tangguh bencana bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan pembersihan rumah warga yang terdampak pergerakan tanah. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi Simpo TV, sebanyak 54 kepala keluarga dengan total 167 jiwa terdampak bencana tersebut dan harus mengungsi. Sementara itu, sebanyak 26 rumah mengalami rusak ringan, 5 rumah rusak sedang, 3 rumah rusak berat, dan sebanyak 27 rumah terancam rusak akibat bencana tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Baru saja beberapa saat yang lalu ada bencana Cianjur, ya kan? Dan betul. sekarang harus Alami lagi merasakan ya. kembali. Semoga saja ini bisa menjadi catatan kewaspadaan bagi kita untuk lebih berhati-hati ya, Celia. Betul sekali. Tadi juga gempa juga terjadi di Garut. Ini juga jadi mengakibatkan banyak longsor ya, Wiraya. Jadi Betul. ini perhatian juga untuk masyarakat selalu waspada di mana pun berada ya, Wiraya. Semoga saja ini pemerintah juga segera mendistribusikan bantuan yang Betul. dibutuhkan oleh masyarakat kepada bapak-bapak, ibu-ibunya khususnya yang mungkin sedang menyusui atau anak-anak seperti itu. Karena sekali lagi mungkin meskipun bencana ini sudah berjalan, tapi kehidupan juga tetap harus diteruskan. Betul. Untuk Seperti korban itu. yang mengalami luka-luka juga akibat tertimpa oleh puing-puing, kita juga berharap agar membaik lagi ya, Wiraya, Betul. agar semuanya juga berjalan dengan normal. Pemirsa, kita dari Garut, Jawa Barat, kita akan hadirkan informasi seputar Prabowo Gibran yang menghadiri Halal Bihalal PBNU masih di program Menyapa Pagi Simpo TV. Kami kembali sesaat lagi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Ya betul sekali, kami masih menghadirkan banyak sekali informasi-informasi menarik. Kalau tadi sebelumnya kami sudah menghadirkan informasi seputaran gempa bumi Garut, kali ini kami memiliki informasi di mana ada presiden dan wakil presiden terpilih yang melakukan halal bihalal bersama PBNU, di mana Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini menghadiri acara halal bihalal yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Minggu siang. Dan dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PBNU yang menyatakan akan mendukung dan mengawal pemerintahan selanjutnya. Terima kasih, dan dalam suasana halal bihalal saya pun atas nama pribadi juga atas nama wakil saya, kami mohon maaf lahir dan batin atas mungkin kekurangan kami, kesalahan kami, salah tutur dalam berkata, bertindak dalam saat-saat yang lalu. Kami mohon maaf dan kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Ya, Wira. Kalau melihat adanya pertemuan seperti ini, rasanya senang sekali ya. Pasca dari pemilu 2024, adanya pertemuan untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Benar banget ya.
Ya, walaupun sempat ya tadi kemarin siang ini waktu perjalanan dari apart ke studio ini, jalan di sekitaran PBNU ya di Jakarta Pusat ini padat Betul. sekali, panjang sekali terutama yang mengarah ke arah Salemba itu. Ini luar biasa padat sekali dan sekali lagi semoga saja pertemuan ini juga bisa menghasilkan sebuah keputusan-keputusan strategis yang harapannya seperti yang tadi saya katakan adalah membangun Indonesia yang jauh lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Nah, pemirsa, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi ini menyampaikan pihaknya akan segera bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Dan dirinya pastikan PKS akan mendapatkan giliran untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Nah, kira-kira apa ya yang diobrolin? Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, bagus. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi ada perwakilan dari partai yang juga kabarnya akan merapat seperti itu, ini ada Ketua Umum Partai Nasdem ya, Bapak Surya Paloh yang merespon baik rencana pertemuan Partai Keadilan Sejahtera dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Dan Surya Paloh menilai akan sangat bagus jika PKS dapat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik jika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendukung dan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Hal itu diungkapkan Surya Paloh saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Adapun terkait rencana pertemuan PKS dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Surya Paloh mengatakan sikap tersebut dinilai sangat baik. Pandangan saya semuanya baik. Masalah bangsa ini begitu kompleks. Semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan kehidupan kebangsaan kita, pada prinsip dasarnya itu baik. Diketahui secara resmi, Partai Nasdem telah menyatakan dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dukungan itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kalau pertanyaannya adalah semuanya melakukan rekonsiliasi, Sally tahu kan apa yang ingin saya tanyakan? Apa tuh, Ira? Siapa yang jadi oposisi? Lagi-lagi ditanyain lagi ya. Karena kan pemerintahan yang sehat, demokrasi yang sehat itu kan kabarnya harus ada oposisi. Ya sekalian, ya kita bisa tahu lah bahwa yang namanya kritik yang cerdas, kritik yang pedas itu sangat dibutuhkan oleh negara yang multi etnis dengan hampir 270 juta penduduk Indonesia dan 58% penduduk Asia Tenggara. Dan memang kalau melihat sebelumnya Nasdem sudah bertemu Prabowo, lalu PKB, dan sekarang PKS ini pertanda apa di Wira? Apakah mereka akan siap bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran kah? Atau mungkin maksud kamu mempertanyakan bagaimana sikap PDI ke depannya? Disinggung. Enggak, kan cuma mengkonfirmasi. Oke, betul, kan betul. Nggak ada salahnya untuk tabayun kan? Pastinya, seperti itu. Betul, yang pastinya siapapun yang nantinya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, ini pasti tujuannya satu, untuk kemajuan bangsa dan negara. Luar biasa, saya tahu perasaan kamu. Semakin harmonisnya hubungan partai politik pengusung Anies Muhaimin ke kubu Prabowo Gibran, ini memunculkan spekulasi untuk gabung ke koalisi. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan dengan bergabungnya parpol pengusung 01 dapat memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau bicara peta koalisi pasca partai-partai 01 ya kubu Anies Caimin itu gabung pemerintahan Prabowo Gibran, ya maka nanti pemerintahannya akan kuat.
akan mayoritas gitu, akan dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tetapi akan menyisakan oposisi yang kecil gitu. Itu pun ya tadi saya katakan oposisinya bisa ada PDIP atau PKS, atau jangan-jangan oposisinya hanya PDIP saja kalau PKS masih pemerintahan. Oleh karena itu semuanya sekarang masih cair, masih dinamis, tetapi yang belum memutuskan kan kelihatannya ya kalau kita lihat dari partai-partai yang di parlemen kan cuma PDIP dengan PKS. Kalau PDIP kecenderungan oposisinya besar dan tinggi. Nah, PKS ini PP juga bisa masuk pemerintahan, bisa masuk atau menjadi oposisi. Nah, dalam konteks itu ya saya sih melihat ya mudah-mudahan nanti PKS bisa menjadi partai oposisi gitu bersama PDIP agar ke depan ada check and balances, ada pemerintah bisa dikontrol, bisa diawasi. Kekuasaan yang tidak dikontrol itu akan cenderung abuse of power. Maka mengontrolnya pun harus kuat. Dan saya melihat PDIP punya pengalaman oposisi dan PKS juga punya pengalaman oposisi. Jadi menurut saya kalau PDIP dengan PKS beroposisi itu menjadi sesuatu yang sehat dalam konteks membangun demokrasi ke depan di pemerintahan Prabowo Gibran. Seneng ya kalau sudah ada rekonsiliasi seperti ini ya, walaupun kadang ada beberapa partai politik yang kabarnya masih malu-malu gitu kan. Kenapa ya malu-malu ya? Padahal kan kalau ingin bergabung, sepertinya Prabowo juga terbuka akan hal itu ya Wira ya. Gitu ya, mungkin kalau bahasanya Teteh Syahrini itu Apa cinta tapi gengsi gitu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya perbedaan pandangan politik itu penting banget ya kan. Saya Betul, justru kalau nggak ada perbedaan itu kan kita nggak pernah tahu nih ngebangunnya di mana. Tapi bagaimana pada akhirnya kita menyikapi perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan untuk sama-sama nge-rebuild our nation lagi, negara kita seperti ini. Kenapa saya tiba-tiba jadi bahasanya seperti ini? Baik, kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan berita lainnya untuk Anda pemirsa. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Terima kasih juga untuk Anda yang mungkin saat ini sudah streaming melalui YouTube channel kami ya, @Sinpo TV. Siaran kami ini juga bisa Anda saksikan melalui satelit Telkom 3. Nah, sejumlah informasi dan berbagai informasi penting lainnya masih kami hadirkan ya. Saya Wira Ananta dan saya Siregar kembali saat lagi. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan kami masih menghadirkan banyak sekali informasi dari pemerintahan dan juga informasi viral yang patut untuk Anda simak. Seperti yang satu ini ya, Sally, ada kabar dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang mengatakan isu keamanan adalah bagian penting bagi para negara ASEAN. Lanskap keamanan kawasan dan global ini harus menjadi perhatian ASEAN agar dapat terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat menjadi lead speaker dalam forum ASEAN di Hanoi, Vietnam. Oleh karena itu di dalam pidato saya sampaikan beberapa pemikiran mengenai bagaimana ASEAN dapat terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Pertama, ASEAN harus terus memerankan kepemimpinannya dalam pengembangan arsitektur dan kerjasama di Indo-Pasifik. Saya tekankan mengenai pentingnya ASEAN yang kuat dan bersatu, ASEAN yang relevan, ASEAN yang matters dan berperan sentral di kawasan. ASEAN yang dapat merespons berbagai tantangan di kawasan dengan sigap. Secara jelas saya sampaikan, ASEAN harus memastikan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai, terbuka dan inklusif, yang mengedepankan dialog dan kolaborasi konkret dengan pendekatan win-win dan bukan pendekatan zero-sum, serta penghormatan dan implementasi hukum internasional dilakukan secara konsisten.
Oleh karena itu, pengarusutamaan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dalam seluruh mekanisme ASEAN menjadi sangat penting. Sebagaimana terefleksi pada keketuaan Indonesia tahun lalu. Tahun lalu, teman-teman ingat kita menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum dan penguatan hubungan dengan Pacific Island Forum dan Indian Ocean Rim Association atau IORA. Dari Kementerian Luar Negeri kita geser ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Tata Rupa Nusantara ini menggelar Designer Summit 2024 di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial. Dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan acara Designer Summit 2024 ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para desainer muda berpartisipasi dalam memajukan produk UMKM. Kementerian Sosial dan Tata Rupa Nusantara menggelar Designer Summit 2024 yang dilakukan di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial pada hari Jumat 26 April 2024. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, acara Designer Summit 2024 ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para desainer muda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Tata Rupa Nusantara dan memajukan produk UMKM Indonesia menjadi lebih menarik. Adapun Tata Rupa Nusantara merupakan sebuah gerakan sosial yang dinaungi oleh Kemensos untuk menata ulang rupa kemasan produk UMKM demi meningkatkan kualitas dan memperluas pasar UMKM. Menurut Risma, kegiatan Tata Rupa ini telah berhasil melakukan rebranding kemasan bagi 384 UMKM binaan Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA di wilayah Jabodetabek. Lebih lanjut, Risma mengatakan, untuk KPM program Tata Rupa Nusantara ini melibatkan lebih dari 175 mahasiswa yang berasal dari 12 institusi pendidikan universitas. Menggandeng para awalnya volunteer dari beberapa, ada studio, ada di awal-awal kita membuat Tata Rupa Nusantara, meskipun saya sudah membuat Tata Rupa di Surabaya, tapi sekarang kita membuat Tata Rupa, ada di Malang, ada di beberapa kota yang sudah UMKM, sudah kita bantu dan beberapa di antaranya sudah keluar dari kemiskinan yang setiap bulan kita launching. Mereka sudah graduasi dari penerima bantuan sosial dan saat ini karena semakin banyak pesertanya, kemarin 3.000 kita bisa mengeluarkan 11.000 orang dari penerima bansos, keluar dari penerima bansos. Ini insya Allah bulan ini ada 4.000 lebih. Karena itu kita butuh percepatan untuk bagaimana makeover produk-produk mereka dari yang semula biasa saja menjadi lebih baik lagi, karena pasar yang kita tuju adalah menengah atas. Karena dengan mendapatkan pasar menengah atas, maka keuntungan yang mereka dapatkan akan menjadi bertambah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kalau apa yang ada bayangan kamu kalau seumpamanya kamu ngedengar Menteri Sosial ini melakukan event seperti ini? Senang sekali sih pastinya, jadi ini membuka juga peluang bagi generasi muda untuk membangun lagi produk-produknya lebih baik lagi, mulai dari rebranding mungkin produknya, dari desainnya, dari cara marketingnya. Ini kan sangat membangun sekali ya Wira. Yes, sepakat banget Sally, karena sekali lagi ya pembangunan Indonesia itu bukan hanya di bidang pendidikan saja, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga industri kreatif seperti ini harus segera digalakkan, karena kalau kita bisa belajar dari negara-negara maju, konten kreator, industri pariwisata, industri kreatif ini adalah salah satu part yang bisa dikatakan menyumbang APBD dan juga pendapatan income dari sektor-sektor ini yang cukup besar. Harapannya ini bisa dikontinuaskan, diteruskan secara baik gitu. Nah, kalau tadi ada Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Sosial, kali ini kabar dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang menegaskan tidak akan ada impor bawang merah meskipun sudah tembus Rp80.000 per kilogram. Ya, dan Zulhas menyampaikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan bawang merah impor yang masuk ke Indonesia. Kementerian Perdagangan dengan tegas menyampaikan pihaknya tidak akan melakukan impor bawang merah meskipun harganya kini tengah naik. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat merespon kenaikan harga bawang merah yang kini melonjak naik hingga Rp80.000 per kilogram. Zulhas menilai Indonesia tak perlu melakukan impor bawang merah sebab Indonesia dapat memproduksi bawang merah secara mandiri di dalam negeri.
Menurutnya, kenaikan harga bawang merah diakibatkan bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen di sentra produksi Jawa Tengah. Bawang kan banjir kemarin sebentar, itu ya sebentil ya. Minggu depan juga mudah-mudahan udah turun. Mengendalikan harga. Ya kalau lagi banjir kan ya sudah. Tapi paling seminggu lagi sudah normal. Katanya ada opsi impor bawang merah, Pak. Bawang merah enggak ada impor, nggak bisa, nggak boleh. Pak, HET, HPP. Jadi tidak ada impor bawang merah, tidak ada. Ya jelas ya. Kalau pasir naik, Pak. Mau naik nggak naik bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Kalau ada masuk bawang merah di luar kita sikat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ya, kira-kira apa ya yang akan dilakukan sama Menteri Perdagangan? Kira-kira kalau semuanya tindak tegas yang seperti apa begitu kan? Betul. Ini yang juga akan kita nantikan bersama-sama, gebrakan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk memberantas maksud kami mafia-mafia importir seperti itu, yang harapannya ini bisa lebih untuk menguntungkan perdagangan kita. Dan memang Wira, kenaikan harga dari bawang merah sendiri ini dikarenakan pusatnya di Brebes. Itu memang terjadi banjir. Jadi memang petani pun di sana juga jadi tidak bisa menanam dan tidak bisa suplai bawang merah lagi ke pasar-pasar. Nah, ini yang juga perlu dicarikan solusi ya, instrumen apa yang paling pas, yang paling oke agar kondisi serupa, karena saya percaya kondisi kebanjiran, kekeringan, bahkan sampai busuk, ini bukan pertama kali, Sally. Ini hal yang juga sudah sering sekali kita hadapi bersama-sama. Jadi semoga saja ke depan hal-hal seperti ini bisa segera tertangani dengan baik. Dan pastinya masyarakat menunggu kabar baik ya Wira ya, karena memang untuk para ibu-ibu ini menjadi kabar yang tidak mengenakan ya, karena bahan pangan yang biasa mereka masak ternyata mengalami kenaikan. Biasanya bisa dapat kembalian buat beli es cekek kayak gitu ya, tapi nggak bisa beli gara-gara harga bawang merahnya masih mahal seperti itu. Nah, kalau tadi ada bawang merah yang juga kabari mengalami kenaikan, ini ada kabar juga tarif KRL Jabodetabek yang akan mengalami kenaikan. Tapi informasinya akan kami hadirkan ya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Ya, kembali pemirsa dengan kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas segmen pertama soal gempa, segmen kedua soal politik ya, dan yang ketiga tadi soal berita-berita di kementerian. Jadi juga ada berita soal KRL yang akan mengalami kenaikan nih Wira. Aduh, kalau kamu pengguna KRL nggak sih? Aku kebetulan juga belum pernah naik KRL nih. Kalau Sally dan juga pemirsa belum pernah, ini kabarnya ya rencana kenaikan tarif KRL komuter lain masih terus bergulir hingga saat ini. Pembahasan dengan sejumlah pihak terkait ini juga terus dilakukan. Namun PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI kini masih menunggu pemberlakuan tarif baru yang nantinya akan diterapkan pemerintah. Isu mengenai kenaikan tarif kereta rel listrik KRL Jabodetabek menjadi pembahasan publik sejak tahun 2022. Pasalnya informasi kenaikan tarif KRL Jabodetabek belum ada perubahan sejak terakhir naik pada tahun 2016. Hingga saat ini, tarif KRL Jabodetabek masih tetap di angka Rp3.000 untuk 25 km kereta komuter Indonesia. KCI sebagai pihak terkait mengatakan bahwa ketentuan tarif KRL Jabodetabek adalah kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Kereta Api DJKA sebagai regulator. Melihat hal ini, masyarakat hanya dapat menunggu kapan wacana ini akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dirjen Kereta Api. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kalau tadi ada berita dari KRL, ini ada berita terakhir di mana pipa saluran air pump bocor hingga mengakibatkan jalan dan komplek pemukiman warga tergenang air. Hal ini pun sudah dilaporkan ke pihak terkait, namun belum ada petugas yang datang untuk langkah lebih lanjut.
Seperti inilah kondisi di depan perumahan Malaka Country, Jalan Raya Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Terlihat air mengenangi jalan hingga komplek perumahan yang diduga berasal dari pipa saluran PAM. Akibat adanya genangan yang diperkirakan 5 atau 10 cm tersebut, kendaraan yang melintas pun mengurangi laju kendaraannya. Menurut petugas keamanan, tiba-tiba ada suara terdengar dan air langsung membludak keluar. Ya tahu-tahu langsung ngebludak gitu aja, langsung pecah gitu, langsung udah keluar udah semuanya tuh air. Ya, dari ledakan gitu. Air pump baru aja, baru 15 menit yang lalu. Ya, semuanya itu masuk komplek juga. Oh gitu. Wah, kalau untuk berapa senti sih kurang tahu juga ya. Belum, sudah laporan sudah dari pihak RW sudah. Oh gitu. Belum ada tindakan, belum ada yang datang. Meskipun sudah dilaporkan ke petugas terkait, namun belum ada yang datang untuk dilakukan tindakan. Dari Jakarta Timur, Sultoni, Simpo TV melaporkan. Ya, itu tadi berita dari KRL sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Pagi Simpo TV pada pagi hari ini. Semoga saja informasi yang kami hadirkan ini bisa memberikan semangat untuk Anda. Betul, dan pastinya apapun yang kita kabarkan hari ini dapat menjadi informasi penting juga bagi masyarakat ya, Wira ya. Iya, betul sekali. Informasi tadi juga bisa Anda simak kembali melalui akun YouTube kami @simpo.tv. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Saya Wira Ananta. Saya Sally Siregar. Sebarkan cinta terbaik dan semangat untuk orang di samping Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.